Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan firman Tuhan hari ini berjudul penyediaan di padang gurun. Saya akan bacakan dari Bilangan 11 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian dituliskan. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu adalah perjalanan yang sangat sulit. Jutaan orang melewati padang gurun yang gersang, yang tandus, yang kering, yang sangat panas itu tanpa sumber makanan dan minuman. Tetapi di dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka justru menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melalui mujizat-mujizat yang ajaib, yang spektakuler, yang Allah lakukan sendiri dengan tangannya. Selama 40 tahun mereka tidak pernah kekurangan makanan. Setiap pagi Tuhan kirimkan mana, setiap sore Tuhan kirimkan burung untuk makanan mereka, dan tepat pada waktunya Tuhan selalu menyediakan air yang berlimpah-limpah sehingga mereka bisa minum dengan puas, mereka bisa mandi dengan puas, dan bahkan firman Tuhan mencatat kasut mereka itu tidak rusak, pakaian di badan mereka juga tidak usang, karena Tuhan yang memelihara dan memastikan perjalanan mereka di padang gurun terus di dalam tangan Tuhan dan dalam penyediaan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya di dalam perjalanan kita di padang gurun dunia ini. Tuhanlah yang terus akan memelihara kita, dan dialah satu-satunya sumber yang menyediakan segala yang kita butuhkan sampai akhir kehidupan kita. Dia memastikan bahwa kita akan menjalani kehidupan kita dengan baik dan dalam keadaan terpelihara sempurna. Ada 3 pelajaran yang harus kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, saudaraku, Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber dalam kehidupanmu, bukan dunia ini, bukan juga pekerjaan, usaha dan bisnismu. Tuhanlah yang akan menyediakan apa yang engkau perlukan melalui tangannya sendiri, dan itu semua berasal dari berkat, dari kemurahan dan dari kebaikan Tuhan. Jika pekerjaanmu menghasilkan yang baik, itu berkat dari Tuhan. Jika bisnismu berhasil dengan baik, itu berkat dari Tuhan. Jika apa yang kau usahakan sukses dan berhasil, itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, sekalipun itu adalah pemberian semata-mata dari Tuhan. Karena itu taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu bahwa Dia Allah, Bapa yang setia, yang akan selalu memelihara engkau dengan baik, dengan sempurna, dan akan selalu memenuhi kebutuhanmu dengan cukup. Jangan takut dan khawatir, karena hidup kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari firman-Nya. Setiap hari bagimu dan bagiku akan selalu ada roti yang cukup, dan kita tidak akan pernah kekurangan karena kita anak-anak yang dikasihinya. Yang kedua, saudaraku, sama seperti bangsa Israel yang setiap pagi mereka berlari kian kemari untuk memungut mana itu. Bahkan mereka harus menumbuknya dengan batu kilangan atau di dalam lumpang. Mereka harus bekerja keras untuk mengumpulkan
mengumpulkan berkat yang Tuhan sudah curahkan, kita pun tidak boleh berpangku tangan, kita pun tidak boleh bermalas-malasan. Firman Tuhan berkata, yang malas janganlah ia makan, karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang malas. Tuhan memberkati tangan-tangan yang rajin. Dia mau kita bekerja, bahkan bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita berupaya sebaik-baiknya setiap hari untuk mengumpulkan berkat demi berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan mata kita. Dia mau kita mengusahakan yang terbaik, bahkan sampai seperti menumbuk dengan batu kilangan yang berat itu. Mungkin kita mencucurkan keringat, mungkin lelah, mungkin letih, tetapi dari semua kerja keras itu ada karya yang terbaik. Dan melalui kerja keras itu kita dibentuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat. Kita semakin di-upgrade Tuhan dengan skill yang terbaik, dengan pengetahuan yang bertambah-tambah, dengan ide-ide kreatif yang lebih dan lebih lagi. Di zaman sekarang kita terus harus belajar hal-hal baru, karena hanya orang-orang yang bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, dialah yang akan mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan tidak boleh duduk diam dan berpangku tangan. Anak-anak Tuhan tidak boleh bekerja asal-asalan. Anak-anak Tuhan tidak boleh bekerja sekedarnya, tapi ayo berlari, bahkan berlari kian kemari. Ayo menumbuk apa yang Tuhan sudah berikan dengan batu kilangan. Ayo sungguh-sungguh berusaha yang terbaik setiap harinya, karena di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kelimpahan, di situ ada penyediaan Tuhan yang justru akan menjadi kecukupan buat kehidupan kita. Yang ketiga, setelah bangsa Israel berlari kian kemari memungut mana itu, menumbuk mana itu, setelah kerja keras mereka tidak duduk diam dan menunggu mana itu menjadi makanan yang siap dimakan. Mereka masih harus memasaknya. Mereka membuatnya menjadi roti bundar. Pelajaran rohaninya, saudaraku, makanan yang kita makan adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menyediakan makanan bagi kita. Kita tidak bisa iri kepada orang lain yang memiliki makanan yang lebih banyak dari kita. Mungkin mereka mengelolanya dengan lebih baik, mungkin mereka membuat roti bundar yang lebih banyak. Kita yang bertanggung jawab untuk makanan kita sendiri, dari berkat yang Tuhan sediakan, dari hasil pekerjaan kita. Kita yang harus berusaha mengolahnya menjadi makanan yang cukup bagi keperluan kita. Karena itu, hasil dari pekerjaan kita, usaha dan bisnis kita, tanggung jawab kita lah untuk mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan bijaksana, mengelolanya dengan benar dalam tuntunan Tuhan, agar semua yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi dari hasil yang kita dapatkan. Jika kita tidak bisa memanage berkat-berkat Tuhan dan penghasilan kita dengan baik, maka kita akan terus kekurangan. Kita harus tahu mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, mana yang paling primer dari kebutuhan kita, mana yang kita dahulukan. Di masa-masa sekarang kita hidup di zaman yang sangat konsumtif. Anak-anak Tuhan harus punya kebijaksanaan, harus dapat mengendalikan dirinya, harus belajar apa kata cukup bagi kehidupannya. Karena kalau kita mengejar dunia, kalau kita mengejar uang dan kekayaan, tidak akan pernah ada habisnya, saudara. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah cukup, bersyukur, berkarya melalui pekerjaan kita, menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan akhirnya seluruh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang terpenting buat saudara dan saya adalah menikmati kehidupan dalam berkat, damai sejahtera, dalam sukacita dari Tuhan.
Apa artinya memperoleh semua kekayaan tetapi kita tidak pernah menikmatinya? Apa artinya semua keberhasilan tetapi kita tidak pernah punya damai sejahtera dan sukacita? Karena itu seperti Musa berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Itulah yang diperlukan untuk anak-anak Tuhan menikmati perjalanan hidupnya di padang gurun dunia ini. Karena dia tahu apapun yang dia butuhkan, Bapaknya pasti menyediakan. Terus berjalan bersama dengan Bapamu yang di sorga dengan hati yang percaya bahwa Dia Bapa yang baik yang terus menyediakan apa yang engkau perlukan. Sambil engkau bekerja dengan sebaik-baiknya, terus berkarya dan hasilkan yang terbaik dari kehidupanmu sehingga hidupmu berguna bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhanmu. Dan pastikan engkau mengelola semua yang Tuhan berikan dengan bijaksana, maka kehidupanmu baik, hidupmu cukup, dan jalan-jalanmu adalah jalan-jalan penuh berkat Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.